Sonic the Hedgehog 3. Ya, sesuai dengan judulnya, ini adalah installment ketiga dari film Sonic the Hedgehog. Yang kali ini menceritakan tentang Sonic dan juga Tails dan juga Knuckles tiba-tiba harus melawan sosok Hedgehog lainnya yang bernama Shadow. Jadi Shadow ini muncul ya dari sebuah laboratorium gitu setelah berpuluh-puluh tahun tidak muncul ke permukaan. Nah, dengan kekuatannya yang sangat keren banget, canggih banget, Sonic dan juga kawan-kawannya harus bisa mengalahkan dia karena stake-nya besar banget karena si Shadow ini mau menghancurkan dunia gitu. Yang bikin gue suka sama film ini, yang pertama adalah visualnya. Jadi secara penampilan visual ya, itu bagus banget dibandingkan dua film terdahulunya gitu. Detail CGI-nya tuh bagus banget, tajam, jadi banyak banget detail-detail detail-detail CGI dari karakter-karakternya ya. Mau Sonic, mau itu Tails, mau Knuckles, mau itu Shadow, itu bagus banget penggambarannya. Dan secara dinamika visual itu dynamic sekali. Anjir. Secara visual, gambarnya tuh dynamic banget. Jadi kadang-kadang ada tone yang sangat-sangat gelap gitu ya, gloomy gitu. Tapi di satu sisi kadang-kadang penuh warna gitu. Jadi penggabungan antara karakter Shadow yang gelap, penuh misterius, terus ditarungkan dengan Sonic dan kawan-kawan yang berwarna, itu keren banget gitu. Kadang-kadang bikin kita ngerasa nggak bosan aja gitu, nggak yang selalu berwarna mulu atau gelap mulu gitu. Jadi perpaduannya tuh bagus banget dan sinematografinya tuh bagus banget. Jadi banyak adegan action yang diambil dengan gambar-gambar atau sinematografi yang menarik banget gitu. Banyak yang ya pendekatannya kayak nonton film action gitulah, movementnya, terus bagaimana mereka berantem itu nggak terlalu gua rasakan di dua film sebelumnya gitu. Karena di dua film sebelumnya kan lebih ke balapan ya, speed, ngomongin soal kecepatan, ngomongin soal kekuatannya si Sonic gitu. Tapi kalau di sini tuh lebih ngomongin soal kekuatannya si Shadow, di mana dia tuh ahli banget berantem, dan mau nggak mau di sini Sonic itu harus juga memiliki kekuatan di mana dia harus bisa menandingi si Shadow itu. Dan bagus banget sih, gue suka banget penggambarannya dan secara eksekusi itu dibandingkan dua film sebelumnya tuh keren banget. Selanjutnya yang gue suka adalah eksekusi ceritanya. Jadi secara general film itu bisa menghasilkan film animasi dengan nuansa film superhero gitu. Jadi banyak banget momen-momen heroik di mana Sonic dan kawan-kawan ini berhasil menyelesaikan suatu masalah dengan sangat heroik gitu. Terlebih lagi adegannya tuh banyak menggabungkan banyak karakter kan. Jadi ada Sonic, ada Tails, ada Knuckles, terus ada Robotnik dan juga lain-lain gitu. Kadang-kadang rasanya tuh kayak nonton Avengers gitu karena mereka punya kekuatan masing-masing, purpose masing-masing, dan permasalahannya dan konfliknya tuh sangat besar banget gitu. Membahayakan dunia lah gitu pada dasarnya. Jadi kalau misinya tidak diselesaikan, dunia ini bakal hancur gitu. Sebesar itu problemnya dan mereka semua ini bergabung bersatu untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Dan gue suka banget gimana eksekusinya itu, ya itu tadi kayak film superhero, ada paduan actionnya, tapi nggak lupa juga core soal Sonic yang ngomongin soal kecepatan gitu. Jadi teamwork, heroic itu bisa disajikan dengan menarik banget. Dan poin ketiga yang bikin gue suka banget sama film ini adalah penampilannya Jim Carrey. Jadi Jim Carrey di film ini tuh jadi dua karakter, di mana dia jadi Robotnik dan juga kakeknya gitu ya. Yang dua-duanya itu secara visual mirip, tapi secara karakter itu cukup berbeda gitu. Nggak jauh-jauh banget bedanya gitu. Ada dimensi-dimensi, layer-layer yang harus bisa dilakukan oleh Jim Carrey supaya kita penonton tuh tahu mana Robotnik, mana juga kakeknya gitu. Dan penampilannya bagus banget. Kalau di dua film sebelumnya dia itu bisa bikin kita marah gitu ya, kesel gitu karena karakternya nyebelin banget si Robotnik ini, yang misinya aneh-aneh lah, yang gayanya tengil banget lah, sombong segala macam. Tapi kalau di film ini karakter Jim Carrey sebagai Robotnik tuh justru bisa bikin kita cinta, bisa bikin kita empati karena dia punya penyelesaian karakter, punya perkembangan karakter yang berbeda dibandingkan dua film sebelumnya gitu. Jadi kerasa banget dia tumbuh, kerasa banget misinya itu berbeda, goalnya itu berbeda, needs dan wants-nya itu berbeda. Jadi ketika digambarin di film ini, kita tuh tahu bahwa karakternya sama, tapi secara tujuan dia sudah berbeda. Dia jadi sosok yang berbeda gitu. Dan gue suka banget. Dan penampilan Jim Carrey itu bener-bener effortless. Gue gak ngerti sih. Emang karakternya tuh bisa iconic banget penampilannya. Dan mungkin cuma Jim Carrey lah yang bisa menampilkan Robotnik semenarik ini. Karena banyak banget ekspresi-ekspresi, terus lines-lines dialog yang kalau diperankan sama karakter lain mungkin tidak akan sebagus apa yang dilakukan oleh Jim Carrey gitu. Terlebih di sini dia tuh jadi dua karakter gitu. Jadi itu tadi ada layer-layer yang dia nggak boleh miripin sama karakter lainnya gitu. Jadi top notch gitu. Satu kekurangan yang menurut gue sangat terasa di film ini adalah formulanya yang mirip. Itu aja sih menurut gue. Jadi ada formula di film pertama dan kedua yang dipakai juga di film ini. Gua nggak bisa ceritain detail, tapi secara garis besar bahwa bagaimana karakter protagonis dan antagonis itu menyelesaikan masalah itu mirip-mirip antara satu dan kedua gitu. Meskipun prosesnya nggak sama, tapi secara konsep, secara pola itu sama gitu. Jadi kita ngelihat di karakter pertama musuhnya siapa, terus jadi apa, di karakter kedua
jadi apa gitu. Dan itu diselesaikan dengan cara yang sama di Sonic the Hedgehog 3 ini. Tapi secara overall gue suka banget karena dibandingkan dua sebelumnya, ini adalah film Sonic terbaik gitu. Gue sangat puas, gue sangat relief, gue sangat apa ya, ketika keluar bioskop tuh gue happy banget karena sajian visualnya, sajian actionnya, sajian intensitinya itu tuh bisa membuat gue sangat-sangat terpukau gitu. Jadi kalau kalian udah nonton film 1 dan kedua, wajib nonton yang ketiga ini. Tapi kalau kalian belum nonton 1 dan kedua, menurut gue kalian tonton dulu karena banyak banget cerita, setting, dan juga alasan-alasan kenapa bisa ada film ketiga itu yang diceritakan di film ke-1 dan kedua gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk nonton film yang ketiga gitu karena semua saling berhubungan dan timelinenya tuh cukup berdekatan gitu ya. Nah, itu aja sih dari gue. Kalau kalian udah nonton Sonic 3, jangan lupa komen dan ceritakan apa pengalaman kalian. Kalau suka gimana, kalau nggak suka gimana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Habis Nonton Film, oke? Sampai ketemu di video Habis Nonton Film selanjutnya. Dadah!